Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang hadir di siang hari ini. Selamat siang. Di siang ini kita akan berdiskusi tentang apakah gadget dapat membantu proses pembelajaran. Di dunia ini yang didorong oleh teknologi saat ini, penggunaan gadget dalam pendidikan telah menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Perbedaan gadget dengan benda elektronik lainnya adalah pembaharuannya. Saat ini, gadget terus diperbarui untuk berbagai kebutuhan manusia. Bahkan, gadget atau gawai juga berfungsi sebagai sarana bisnis, sumber informasi, penyimpanan data, dokumentasi untuk mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, gadget juga digunakan sebagai sarana belajar secara daring atau online. Bagaimana menurut pendapat Anda? Salah satu argumen yang mendukung penggunaan gadget dalam pendidikan adalah bahwa gadget memberi siswa akses ke sejumlah besar informasi dan sumber daya. Dengan internet dan berbagai aplikasi dan situs web pendidikan di ujung jari mereka, siswa dapat dengan mudah menemukan dan menjelajahi informasi terkait studi mereka. Argumen mendukung ini berpendapat bahwa akses ke informasi ini dapat mengarah ke pemahaman yang lebih dalam dan hasil belajar yang lebih baik. Tapi di sisi lain, mereka yang menentang penggunaan gadget dalam pendidikan seringkali menunjuk pada potensi distraksi. Dengan begitu, banyak aplikasi dan situs web yang tersedia mungkin sulit bagi siswa untuk tetap fokus pada pembelajaran mereka. Dan mereka mungkin tergoda untuk menggunakan perangkat karena untuk tujuan di luar belajar. Selain itu, gadget bisa jadi mahal dan mungkin tidak terjangkau oleh semua keluarga, menciptakan kesenjangan digital yang memperparah ketidaksetaraan yang ada dalam sistem pendidikan kita. Argumen lain yang mendukung penggunaan gadget dalam pendidikan adalah bahwa gadget dapat digunakan untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru. Dengan alat seperti konferensi video dan pesan instan, siswa dan guru dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan bekerja sama mempelajari materi dan mengerjakan tugas. Tapi menanggapi argumen yang bahwa dapat memberikan akses informasi, dapat dikatakan bahwa tidak semua informasi itu benar dan akurat dan dapat dipercaya. Di sisi lain, menanggapi argumen bahwa gadget dapat menjadi gangguan, dapat dikatakan bahwa siswa dan guru bertanggung jawab untuk menetapkan pedoman dan batasan yang jelas untuk menggunakan teknologi di kelas. Terlepas dari potensi gangguan, tampak jelas bahwa gadget dapat memainkan peran penting dalam pendidikan. Di antaranya memberi siswa akses ke informasi dan sumber daya yang dapat meningkatkan pengalaman belajar mereka. Terlalu bergantung pada gadget dapat mengurangi kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan belajar secara mandiri tanpa bantuan teknologi. Di sisi lain, menanggapi argumen bahwa gadget dapat menjadi gangguan, dapat dikatakan bahwa siswa dan guru bertanggung jawab untuk menetapkan pedoman dan batasan yang jelas untuk penggunaan teknologi di kelas. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental siswa, seperti kecanduan teknologi dan kurangnya interaksi sosial secara langsung. Aplikasi dan platform belajar online memungkinkan siswa untuk belajar secara interaktif. Mereka dapat melakukan latihan sosial, kuis, atau diskusi dengan teman sekelas secara virtual. Penggunaan gadget memungkinkan pembelajaran berlangsung di mana saja dan kapan saja. Siswa dapat belajar di rumah, di sekolah, atau di tempat lain sesuai kebutuhan mereka. Penggunaan gadget yang kurang tepat juga dapat mempengaruhi sikap attitude anak. Anak tidak akan memperoleh kondisi mental yang mempengaruhi pilihan untuk bertindak. Hal ini disebabkan karena anak hanya belajar satu arah tanpa adanya umpan balik sehingga membuat anak kurang mandiri dalam pengambilan keputusan. Anak akan menjadi lebih pasif karena minimnya interaksi dengan dunia sekitarnya. Karena melalui interaksi, maka karakter dan pengembangan kepribadian anak menjadi lebih baik. Karena secara alami, anak lebih cenderung mengingat dan mengerti hal-hal yang dilihat langsung ketimbang apa yang didengar dan dilihat, audio dan video. Kita tahu bahwa hasrat bermain seorang anak cukup kuat. Kita tidak bisa menyalahkan dan terus membatasi hasrat tersebut. Namun, yang menjadi soal adalah ketika anak mengoperasi, maka hasil anak lebih mencari aplikasi game. Apalagi ketika anak tersebut sudah mulai bosan dengan kegiatan pembelajarannya. Terlepas dari potensi gangguan,
tampak jelas bahwa gadget dapat memainkan peran penting dalam pendidikan. Di antaranya memberi siswa akses ke informasi dan sumber daya yang dapat meningkatkan pengalaman belajar mereka. Namun, pentingnya untuk menggunakan gadget dengan cara yang bertanggung jawab dan produktif, serta menetapkan pedoman yang jelas untuk penggunaan di dalam kelas. Dalam diskusi ini, penting untuk menimbang baik buruknya penggunaan gadget dalam pembelajaran. Penting untuk mengintegrasikan gadget ke dalam pembelajaran secara bijaksana, dengan memastikan bahwa penggunaan memberikan manfaat nyata dan tidak mengorbankan aspek-aspek penting lainnya dalam pendidikan. Peran guru dan orang tua juga sangat penting dalam mengawasi penggunaan gadget siswa dalam konteks pembelajaran yang sehat dan berkelanjutan. Kesimpulannya, penggunaan gadget dalam pendidikan merupakan masalah yang kompleks dengan kelebihan dan kekurangannya. Dengan mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugiannya, dan dengan menetapkan aturan dan batas yang jelas, kita dapat memastikan bahwa gadget digunakan dengan baik dan dapat meningkatkan proses pembelajaran. Pada akhirnya, penggunaan gadget dalam pendidikan harus dilihat bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendukung dan meningkatkan pengalaman belajar. Apa itu pendidikan? Pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan pendidik. Gadget adalah perangkat elektronik dalam ukuran kecil yang memiliki fungsi khusus dan terus mengalami perubahan. Gadget ini memiliki unsur kebaruan, yang artinya berubah mengikuti perkembangan teknologi. Dan media sosial yang merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi penggunanya, dan menjadi wadah saling berbagi seperti komunikasi atau interaksi hingga memberi informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Pada awalnya, berfungsi hanya untuk melakukan komunikasi dua arah tanpa menggunakan kabel pesawat atau wireless. Namun, seiring perkembangan zaman, alat komunikasi ini telah bertransformasi menjadi benda canggih yang mampu melakukan banyak fungsi sekaligus yang kita kenal dengan sebutan gadget. Selain untuk komunikasi, HP mulai dikembangkan sebagai sarana hiburan. Games, ringtone, dan pemutar lagu mulai dimasukkan ke dalam HP sehingga Walkman mulai ditinggalkan. Pandemi yang melahirkan sistem pembelajaran daring yang menggunakan media smartphone menjadi pisau bermata dua dalam dunia pendidikan. Kenapa begitu? HP memiliki banyak manfaat. Fitur-fitur dalam HP membuat pelajar mampu mengakses informasi atau materi pembelajaran dalam waktu yang singkat. Zaman perkembangan teknologi mulai berkembang pesat sekarang ini. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Pada saat ini berkembangnya teknologi banyak sekali yang berpengaruh pada anak, salah satunya penggunaan gadget. Tidak hanya orang dewasa saja yang mengenal teknologi yang sudah canggih, tetapi teknologi juga berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Gadget bukan hanya dijadikan pembantu kehidupan ataupun alat komunikasi dengan dunia luar, tapi juga dijadikan teman untuk mengisi waktu luang. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di gadget, akankah mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah? Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, miss call, dan dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Upacara bendera, kultum, jadwal pikir, perangkat lokal, organisasi sekolah, dan eskul merupakan upaya membentuk rasa tanggung jawab, kemandirian, keberanian, dan kejujuran, dan kreativitas siswa. Penggunaan gadget dalam lingkungan sekolah menjadi tantangan yang berat dalam dunia pendidikan. Manfaat gadget belum mampu mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan. Banyak aplikasi yang ditanamkan di dalam sebuah HP membuat fungsinya semakin beragam, mulai dari game untuk mengusir kejenuhan sampai yang dimanfaatkan untuk taruhan atau judi online. Sebagai media hiburan, kita dapat melihat video, musik, film, konten berfaedah hingga yang tidak berfaedah. Banyak aplikasi-aplikasi penunjang pendidikan yang semakin berkembang untuk meningkatkan daya kreativitas anak. Gunakanlah gadget sebagaimana mestinya, jangan terlalu berlebihan dan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang dapat merugikan sendiri dan orang lain.
Diharapkan juga kepada pelajar untuk menggunakan nalar dan pikirannya dalam memanfaatkan handphone. Selain dilihat dari segi positif dan hal efisiensi pengembangan pendidikan, ada pengaruh negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan untuk perkembangan anak. Kemajuan teknologi gadget bagi pendidikan jika dilihat dari sisi negatifnya bisa mengakibatkan siswa malas, kurangnya kesiapan siswa dalam menghadapi permasalahan dikarenakan lebih mengandalkan gadget daripada mencari solusi dengan cara dan ide yang dimiliki sendiri. Akan membuat seorang anak menjadi kecanduan untuk menggunakan setiap waktu, karena teknologi ini memiliki dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Maka dari itu, pendidik dan orang tua punya peran untuk melakukan pengarahan dan pengawasan siswa dan anak-anak dalam penggunaan teknologi secara tepat. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan gadget untuk mencontek atau curang dalam ulangan. Dampak positif dari gadget adalah mempermudah dalam pencarian informasi dan komunikasi. Selain itu, dapat menjadikan pelajar tidak gagap teknologi. Untuk itu, sangat diperlukan pembatasan serta arahan dari orang tua dalam menggunakan gadget. Tidak terkecuali untuk dunia pendidikan, banyak guru di sekolah yang melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi gadget. Komunikasi dua arah di media sosial membuat jejaring ini tidak hanya digunakan untuk ajang berbagi pengetahuan, bisnis, promosi, tapi juga digunakan untuk mengeluarkan komentar, kritikan, hinaan, dan perundungan yang mampu membuat orang trauma. Game, video, atau YouTube dan media sosial adalah aplikasi yang umum digunakan termasuk para siswa. Siswa yang memanfaatkan literasi digital tidak serta-merta membuat mereka mampu berliterasi dengan sempurna. Kemampuan membaca, memahami, dan mengkomunikasikan sebuah wacana adalah hal yang tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Begitu juga literasi numerasi, yaitu kemampuan yang sangat penting untuk menganalisis kecakapan literasi. Numerasi memberi kita kemampuan untuk menganalisis informasi matematis. Selain degradasi moral, penurunan kemampuan literasi juga merupakan sisi negatif dari penggunaan gadget. Literasi mempunyai arti kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada 6 kemampuan literasi dasar yang harus dikuasai, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi sosial. Kemudian, interpretasi analisis tersebut dapat kita gunakan untuk membuat prediksi, memperhitungkan, maupun mengambil keputusan. Informasi yang didapatkan di internet terkadang hanya berupa potongan-potongan berita yang bisa saja hoaks. Dibutuhkan kecerdasan literasi untuk menyaring dan memilah informasi yang benar. Remaja yang menggunakan media sosial untuk eksentasi di dunia maya, seperti menggunakan aplikasi TikTok, mengubah video atau foto-foto yang tidak memiliki nilai pendidikan, menyebarkan fitnah, bahkan menggunakan media sosial seperti Facebook untuk ajang mencari pasangan, sehingga para remaja terkadang lupa akan privasi dari diri mereka, serta segala aturan yang harusnya mereka terapkan dalam menggunakan internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karakter atau watak adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Degradasi moral atau penurunan karakter remaja karena pengaruh HP dapat kita temukan mulai dari kasus yang paling sederhana, seperti budaya mencontek dan copy paste yang mengikis karakter jujur dan mandiri, hingga hilangnya karakter malu di media sosial. Selebgram yang memperlihatkan kehidupan glamor dan hedonis yang menginspirasi dan menciptakan mimpi semua bagi followersnya. Ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan mimpinya, mereka akan mengambil jalan pintas. Sugar daddy dan sugar mommy adalah bentuk jalan pintas yang muncul akibatnya hilangnya karakter malu, jujur, dan bekerja keras. Jika sudah kecanduan, siswa akan menjadi malas belajar. Akibatnya, prestasi akademiknya menjadi penurun. Penurunan kemampuan akademik merupakan dampak yang terlihat di permukaan, seperti fenomena gunung es. Ada dampak yang begitu penting dan utama yang ditimbulkan oleh gadget, yaitu degradasi moral atau penurunan karakter.